Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Nusa Pal TV, selamat Lembang. Dan tentunya untuk edisi hari ini berewangan sama Bang Cik Edi dan juga Cik Namira yang balik lagi kita ngawali aktivitasnya Cik Edi ya. Jadi untuk pemirsa Pal TV yang hari ini mungkin lagi nyiapin sarapan ya, atau habis nganter anak biasanya sekolah Cik Edi ya. Betulnya di pagi hari ini. Dan yang pasti Cak biasa kalau di Halo Lembang Namira, kita bakal membahas atau juga kaget ngobrol-ngobrol santai bersama narasumber terkait dengan tema yang sudah kita siapkan di pagi hari ini. Betul. Dan tentunya terima kasih untuk pemirsa Pal TV yang mungkin masih terus bergabung sama kita di pagi hari ini. Dan di studio 2 Pal TV sudah hadir tentunya narasumber yang caknya berkompeten di bidangnya ya. Benar ini kita langsung datangi expertnya Cik Edi. Wah, itu nih ya. Baik, selamat pagi. Tentu kita sapa dulu untuk Dr. Hewan Zabriel MN selaku Ketua PDHI Sumsel. Selamat pagi, Pak. Ini nak dipanggil bapak atau kakak ya? Kalau dipanggil bapak ya ketuanya, ini kakak lah ini ya caknya. Itu kan nggak ada tingkatannya tua teman. Oh iya. Jiwanya juga pasti selalu jiwa muda karena semangatnya di pagi ini dokter ya. Dan pas sengaja tuh hari ini Namira caknya sepadan hari ini ya. Benar. Ungu-ungu. Sehati lah caknya hari ini ya. Baik, jadi pemirsa Pal TV sesuai dengan tema kita di pagi hari ini terkait peran dokter hewan atau organisasi profesi dalam meningkat ke produktivitas peternakan. Oke, baik. Jadi kalau untuk Pak Jafrizal, Ketua PDHI Sumsel, sebenarnya kalau untuk Ketua PDHI Sumsel ini apa sih yang digawe ke? Nah, itu dia. Mungkin pemirsa Pal TV banyak yang belum tahu juga nih Pak. Ya, apa itu organisasi? Iya. PDHI. Nah, itu oke. Jadi gini, selamat pagi pemirsa Pal TV semuanya. Ya. Jadi saya ini sebagai Ketua PDHI Perhimpunan Dokter Hewan Sumsel ini masuk ke tahun yang ke-10 ini sebenarnya. Sudah di akhir tahun nanti kita melakukan pemilihan ya, sudah regenerasi ya. Jadi 10 tahun saya memimpin PDHI ini Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Sumatera Selatan. Ya, jadi Sumatera Selatan semua dokter hewan di Sumsel ini bergabung di PDHI. PDHI itu sendiri adalah organisasi profesi yang meningkatkan, tujuannya adalah meningkatkan kompetensi dari dokter hewan itu sendiri. Dokter hewan. Yang kedua, ini menjaga dokter hewan ini dari untuk melaksanakan kode etik dalam menjalankan profesinya Pak. PDHI ini sebagai mitra pemerintah. PDHI nggak punya kewenangan. Kalau kewenangannya itu kan di pemerintah. Jadi PDHI ini adalah kumpulan orang-orang yang punya kompetensi di dalam dunia kesehatan hewan yang bergabung dan menjalankan profesinya. Ya, jadi kalau dokter itu kan harus punya izin praktek. Ya, kalau dia untuk mendapatkan izin praktek ini PDHI yang mengeluarkan kompetensinya. Dia berkompeten atau tidak. Nah, jadi kalau sudah lulus menjadi dokter, dia harus ikut kompetensi, kemudian dia harus mengurus segala persyaratan terkait dengan kalau di dalam sertifikat yang registrasi. Jadi dia harus registrasi dulu. Ya, registrasi nanti baru dia mengajukan izin praktek. Dan itu nanti baru dengan rekomendasi dokter hewan PDHI itu baru bisa dikeluarkan izin prakteknya. Jadi siapapun dokter hewan, baik itu di pemerintah, sebenarnya STR-nya itu
sertifikat tanda registrasinya itu harus dimiliki. PDHI yang luar. Ya, itu kan dikeluarkan oleh PDHI. Iya. Jadi menyandarkan bahwa dokter hewan tersebut sudah memiliki kompetensi untuk menjalankan profesinya. Gitu. Berarti kalau untuk yang kalau sejenis kalau klinik hewan yang dikelola oleh perorangan itu juga mesti minta izin juga, Pak? Ya, itu semua izin, ya kan. Jadi izin dia menjalankan profesi itu sudah dikeluarkan PDHI. Dia dokter hewan yang mau menjalankan itu dia harus uji kompetensi dulu, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Nanti PDHI mengeluarkan rekomendasi. Nanti dia mengajukan di mana dia praktek, kalau di kabupaten atau kota mana, nanti dia mengajukan di situ. Oh, jadi untuk dokter hewan itu pasti harus ada di PKP ini ya, PDHI ini ya, dokter ya. Nah, berarti untuk mungkin ada pemirsa PAL TV yang calon-calon dokter hewan, sebenarnya dokter hewan ya, pengen dokter Fahrizal ini. Nah, mungkin ada kriteria ada. Karena kalau pengalaman dari dokter kan pasti sudah selesai nih kan, dan sudah terbukti berkompeten ya dokter ya untuk di bidang hewan ini sendiri. Mungkin ada cerita dikit dokter kriteria yang bisa agaknya lulus dan mendapatkan sertifikat itu di PDHI itu. Ya, jadi seorang dokter hewan ini pendidikannya harus memenuhi pertama S1-nya. S1 itu dia nanti akan dapat sarjana kedokteran hewan. Ya kan? Yang kemudian dia masuk ke profesi. Profesi itu baru dia mendapatkan gelar dokter hewan. Jadi itu sekitar 1,5 tahun lah, ya kan, mengikuti program pendidikan dokter hewan itu. Ya, jadi koas lah. Kalau di dokter umum itu koas. Nanti setelah itu dia lulus, baru diuji kompetensi. Ya, baru dia dapat sertifikat kompetensi. Ya, setelah dia dapat sertifikat kompetensi, dia daftar. Kalau dia mau buka praktek, ya itu dia harus mendaftar ke PB, Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan itu di Jakarta. Ya, itu mengajukan diri untuk mendapatkan STR. Nah, kartu anggota dulu. Kartu anggota dulu, nanti berdasarkan rekomendasi, ya kan, dia mengurus langsung STR itu. Nah, kalau dia mau buka praktek itu nanti mengajukan persyaratan itu dilampirkan, mengajukan persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi membuka praktek. Ya. Jadi satu dokter hewan itu bisa melakukan praktek di 3 tempat, 3 lokasi. Karena nanti STR-nya akan dikeluarkan oleh Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan itu 3. Ya, 3 lengkap. Nanti itulah yang bisa diajukan dia kalau dia bukanya di Palembang, dibuka di Prabu Muli misalkan, dibuka di Linggau. Nah, ini 3 tempat. 3 lokasi tadi. Nah, PDHI itu melihat kalau pengajuan prakteknya, misalkan dia prakteknya di Palembang tiap hari, di Linggau juga tiap hari, ini kan nggak mungkin, ya kan? Maka disitulah rekomendasinya dia bisa buka praktek misalkan Sabtu Minggu di Linggau, nanti PDHI yang mengeluarkan rekomendasi itu. Oke. Jadi sekilas itulah kira-kira peran pentingnya ya dari PDHI. Nah, baik Pak Japrizal, kalau kita ngobrol lagi mungkin beralih dari obrolan tadi. Sekarang kan lagi viral-viralnya nih wabah penyakit ngorok ya. Penyakit ngorok yang terjadi di Kabupaten Oki, yang hampir keseluruhan peternak kerbau ini ternaknya ibarat tuh mati mengenaske ya. Nah, itu dia. Jadi ini cak manis Pak sebenarnya wabah ini dewe. Mungkin bisa sekilas tunjuk tahu dulu untuk bisa PAL TV. Ya, jadi wabah penyakit SE ini muncul kan di Sumatera Selatan ini. Ini tidak terlepas dari negara Asia, Afrika, ya kan, bahkan di dunia ini kan belum banyak yang bebas penyakit ini. Ya kan. Jadi kalau di Indonesia itu kan sejak 1884 ya kita ini belum ada ini. Sampai hari ini sampai hari ini belum dinyatakan bebas. Jadi penyakit ini memang endemis. Ya, jadi ada yang mengatakan bahwa penyakit ini secara alami itu ada, ya kan, di saluran pernafasan, ya kan. Nah, kapan penyakit ini muncul? Ya kan? Penyakit ini muncul pada saat kondisi hewan itu turun, ya, daya tahan tubuhnya turun. Daya tahan tubuh turun bisa disebabkan oleh karena
stres, ya kan, stres karena cuaca, ya perubahan musim, kemudian karena parasit misalkan. Parasit itu ada cacingan, misalkan ada investasi yang menyebabkan daya tahan tubuhnya turun, kemudian ada penyakit jamur, misalkan parasit juga. Nah ini yang turun, kemudian ada akibat karena rendahnya kualitas dari pakan, ya kan, baik secara kualitas maupun kuantitas. Ini menyebabkan kondisi daya tahan tubuhnya itu turun, ya kan. Jadi lingkungan itu sangat mempengaruhi. Ya, jadi apabila turun daya tahan tubuh, maka kuman ini akan menjadi patogen, menjadi ganas. Ganas di hewan itu, di hewan, ya, di hewan. Jadi menjadi ganas di hewan, sehingga dia akan menjadi penyakit. Nah, inilah yang menggerogoti sebenarnya penyakit ngorok ini, ya namanya aja ngorok, ya kan. Berarti ciri yang menjadi penting di sini adalah saluran pernapasan. Saluran pernapasan. Ya, yang diserang pertama di saluran pernapasan. Iya. Nah, jadi karena bakteri, ya kan, ya kita sebenarnya kalau cepat dilaporkan, ya cepat tahu bahwa hewan itu dalam kondisi sakit, maka ini kan lebih mudah kita tangani sebenarnya. Masalah ini. Apabila muncul kondisi ngorok, ngorok ini kan mengganggu pernafasan sebenarnya. Ya, kalau sudah mengganggu pernapasan, bernafas saja susah. Sulit ya? Ya sulit. Ini akan bisa menyebabkan fatal. Nah, makanya pertanyaan mungkin bagi pemirsa PAL TV, Pak, kalau untuk penyakit ngorok ini dewe, ini khusus untuk hewan antar hewan atau bisa terkena hewan ke manusia? Ya, jadi penyakit ngorok pada sapi, kerbau, kambing, domba, babi itu tidak menular kepada manusia. Yang penyakit Pasteurella multocida ini bakterinya, ya itu yang menularnya itu dari kucing dan anjing. Ya, jadi kalau kita digigit kucing, digigit anjing, bisa saja kita bukan rabies, tetapi kuman, kuman bakteri itu. Ya, itu kalau di apa namanya, di area liur atau gigi ini bisa saja Pasteurella multocida, bisa saja bakteri yang lain sebenarnya. Ya kan ada ya kuman-kuman yang menyebabkan itu kita bisa tertular. Ya, tapi ini mungkin antar kerbau dan sapi, kambing dan sejenisnya. Tapi bisa kena Pak ke unggas, cak ayam atau apa? Unggas juga kena. Jadi kalau di unggas itu namanya kolera. 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 Jadi pada kondisi di unggas dengan di sapi sebenarnya sama, dia menunjukkan gejala ngorok, ya kan? Gejala ngorok dan juga gejala saraf kalau di pencernaan, ya, pencernaan. Ya. Jadi bisa memicu hewan antar hewan ya, Dok? Ya, bisa memicu hewan antar hewan. Jadi sebisa mungkin kalau sudah terdeteksi harus dipisahin dong, Dok? Ya, kalau sudah terdeteksi memang harus dipisahin. Makanya kalau ada tanda-tanda hewan yang menunjukkan gejala sakit, yang gejala yang paling mudah diketahui oleh peternak adalah satu, tidak mau makan. Ya kan, biasanya dia mau makan, lesu, ya kan. Nah, jadi kalau itu ada tanda yang paling gampang untuk dilihat oleh peternak, ya kan. Nah, kalau tidak mau makan, secepatnya disampaikan kepada petugas, ya kan. Sehingga pelaporan dini ini, pengobatan dini ini akan lebih mudah sembuh daripada kita sudah mengawati dalam tahap yang lebih lanjut. Apalagi kalau penyakit ngorok ini itu kan 24 jam dia bisa lewat, langsung. Ya, karena tadi pernafasan sulit, ya. Jadi gitu. Jadi 24 jam itu bisa lewat. Makanya sebelum dia sampai 24 jam ini harus ditangani. Ya, ditangani gejala-gejala ininya dulu, ya, gejala awalnya dulu, misalkan pernafasannya atau demamnya yang muncul. Biasanya memang di awal itu diawali dengan demam semua. Ya, diawali dengan demam, kemudian nanti muncul gejala yang lain, ya kan, pernafasan, ya. Jadi penyakit ini kan ada 3 sebenarnya. 3 tipe. Apa itu, Dok? Ya. Jadi ada dia tipe busung, dia gejalanya dia akan bengkak, ya, cairan di sini busung di bawah
mandibula, ya tenggorokan. Iya. Kemudian ada tipe pernapasan, ya kan. Pektoral ada tipe intestinal. Iya. Ya, jadi itu ada tipe-tipenya. Jadi pernapasan, kemudian ada yang busung, kemudian ada di pencernaan. Ya, kalau tipe di pernapasan ini kan paling gampang untuk yang paling mematikan itu kan di situ, karena pernapasannya yang terganggu dan tidak bisa bernafas. Dan kalau kita lihat di lokasi, ya saya sudah ke lokasi di sana ya, di daerah Pampangan gitu, seperti suara nariknya itu ada bunyi seperti peluit, ya kan? Cak kesumbat itu, Pak, ya. Kalau kita manusia ini tidur. Ya, kalau manusia mungkin masih bisa cari apa namanya inhaler gitu ya. Kalau hewan itu kan nggak bisa. Ya, keterbatasan juga terkait dengan hewan-hewan besar gini. Untuk penanganan yang seperti itu kita kan nggak bisa melakukan nebulizer. Nebu, ya, biasa nebu. Kalau manusia kan nebu, ya. Kalau di hewan kecil itu dilakukan nebu, ya kan. Ya, di klinik, dibawa di klinik, terus peralatannya sudah lengkap. Akan tetapi kalau di lapangan seperti itu kan nggak mungkin kita melakukan nebu, ya kan. Jadi pengobatan yang seperti itu kalau untuk hewan besar ini juga terbatas. Berarti kalau untuk yang peternak ini, Pak, berarti misalnya sudah ada hewan yang sudah terjangkit, misalnya wabah ini, berarti harus dipisah ke. Ya. Jadi kalau hewannya yang terkena, ya sebenarnya kalau yang paling masuk akal, yang paling bagus itu adalah memisahkan yang sehat. Kenapa memisahkan yang sehat? Karena di dalam satu komunal gitu, dalam satu kandang misalkan, itu sudah ada yang sakit. Itu dia akan mengeluarkan lelerannya kemana-mana. Nah, leleran ini bisa bertahan cukup lama di dalam tempat yang lembab. Nah, di tempat air itu bisa sampai 3 sampai sekitar 7 hari, ya kan? Nah, ini selama 3 sampai 7 hari itu kan bisa menular kemana-mana itu. Bisa kena semua. Makanya kalau sudah ada yang kena, itu kita lakukan pemisahan kalau ada kandang yang kita punya kandang yang bagus. Kalau tidak, itu harus sterilkan. Nah, itu jadi kuncinya harus memisahkan secara cepat ya, Dok, ya. Memisahkan secara cepat. Terutama untuk yang masih sehat ya, Dok, ya. Dan tentunya Cik Edi, pemirsa PAL TV juga kita masih bakal lanjut lagi membahas tentang tema kita pada pagi ini, pemirsa. Tapi ada yang nak liwat dulu sih kok ini, ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Palembang. Ya, makasih pemirsa PAL TV masih bersama kami di Halo Palembang. Tentunya masih bersama Cik Namira, Cik Edi, dan juga Dr. Safrizal. Kita bakal lanjut lagi karena tadi sempat terputus ya, Dok. Karena tadi dokter juga sudah menjelaskan bagaimana kita harus mendeteksi secara dini kalau memang sudah ditemukan ya di peternakan itu ada hewan yang sakit ya, Dok. Ya, jadi harus cepat-cepat diisolasi, dipisah terutama untuk hewan yang sehat ya, Dok. Nah, bagaimana, Dok, kalau misalnya kita nih sudah mendeteksi nih peternaknya secara dini, oh ternyata ditemukan susah makan ya, Dok, ya, agak makan atau tidak bernafasnya agak ada suara-suara serak ini ya, ngoroknya ya. Ngoroknya. Nah, cak mana, Dok, cara pelaporan secara cepatnya? Apa mungkin kita ada harus ngelapor ke mana? Apa ke tempat mana, Cak, itu, Dok? Karena Cik Namira nih saat lagi nak jadi peternak hewan. Iya, ini. Usaha nak menjelang Idul Adha ini. Iya, benar, karena 1 bulan lagi nih, Cek. Ya, jadi pelaporan yang paling gampang yang kalau memang tidak ada puskeswan di daerahnya, di daerah tersebut, itu paling gampang itu kan melapor ke aparat desa. Jadi ke aparat desa pasti punya kontak, ya kan. Kalau nggak melapor dari aparat desa mesti melaporkan ke camat. Nah, camat biasanya ke dinas, ya kan, hubungan-hubungan. Tapi kalau ada puskeswannya di daerah tersebut, maka laporkan ke puskeswannya, ya. Jadi puskeswannya bisa melakukan tindakan yang cepat. Nah, yang jadi persoalan adalah di daerah tersebut tidak ada puskeswan. Nah, itu jadi permasalahannya. Ya, dan satu kecamatan tidak ada puskeswan, kemudian jaraknya puskeswan itu jauh. Nah, ini kebanyakannya begitu, ya kan. Jadi orang telepon gitu, ada yang telepon dari Mariana gitu kan, telepon saya.
waduh siapa ini dokter hewannya? Saya minta dari Banyuasin. Ya dari Banyuasin ke sana itu juga lumayan jauh, ya kan? Waktu juga nah, jadi inilah yang jadi persoalan di kita ini, tempat melapor dan tempat yang instansi yang menindaklanjuti laporan itu. Jadi memang kita kalau untuk upaya itu ya saya sebagai ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Sumsel ini berharap kita memenuhi standar, ya kan, standar untuk tempat pelayanan kesehatan hewan. Jadi di setiap apabila populasi hewannya di situ mencapai 2.000 itu kan mesti ada satu tempat pelayanan kesehatan hewan, ya, atau puskeswan. Berarti ada petugas dokter juga di situ. Ada petugas dokternya situ. Pasti harus ada. Itu harus ada satu dokter hewan. Ya, dan itu pinginnya itu standar. Standarnya. Ya, paling tidak kita memenuhi setengah standar lah. Jadi kalau 4.000 misalkan satu, ya kan? Karena ada juga petugas paramediknya yang membantu. Ya. Nah, ini mungkin lebih mudah orang untuk melaporkan, dan apabila ada sakit itu bisa mempercepat peningkatan penanganan. Jadi kalau kita lihat begini, kita populasi kerbau mungkin sekitar 30.000 di Sumsel ini. Ya, untuk kerbau itu sendiri kita butuhnya sekitar 15 dokter hewan. Ya. Kemudian untuk sapi kita mungkin di sekitar 317.000, ya kan. Nah, ini saja udah di sekitar 150 kebutuhan dokter. Iya, kebutuhan dokter. Ya, kebutuhan dokter. Mungkin sekitar 150. Itu kebutuhan dokter. Sedangkan sekarang yang sudah terpenuhi berapa total galau-galau Pak Japrisal untuk dokter yang saat ini yang petugas? Begini, kalau untuk hewan kesayangan dengan hewan ayam, ayam ini kebanyakan dokter hewan yang swasta ini larinya ke hewan kesayangan dengan ayam. Di komersil lah. Ayam lebih komersil. Kemudian untuk sapi, kerbau ini lebih ke dokter hewan di pemerintah, di pemerintah. Nah, ini kebetulan kita mau bikin asosiasi dokter hewan pemerintah Republik Indonesia. Ini belum kita deklarasikan, mungkin di bulan April ini tanggal 27. Ya, asosiasi dokter hewan pemerintah Republik Indonesia. Tahun depan, Pak, ya? Jadi ini udah kita susun, ini bentuk tim. Jadi secara nasional kita, termasuk saya sebagai tim kecilnya untuk pembentukan itu. Sehingga Sehingga ini peran untuk dokter hewan di hewan besar ini harus diambil langkah oleh pemerintah supaya bisa jangan sampai masyarakat ini rugi, kerugian yang besar karena penyakit tadi. Ya, sebenarnya penyakit ini kan bisa kita antisipasi. Pertama dengan vaksinasi. Tapi kan persoalannya, ya kan, adapun vaksin, siapa yang melakukan vaksinasinya? Nah, ini masih kekurangan orang. Sehingga apa yang terjadi, target vaksinasinya tidak tercapai, sehingga apa yang terjadi? Karena vaksin ini kan tiap tahun harus kita lakukan. Ya paling tidak 3 tahun. Kalau kita mau bebas penyakit ngorok ini, 3 tahun secara berturut-turut 70% populasi itu dilakukan vaksinasi. Tapi kalau tidak kita lakukan vaksinasi sampai 70%, itu kita tidak sanggup. Nah, satu kemampuan dokter hewan itu kan 2.000 dalam 1 tahun. Ya, kalau dia melakukan 4.000 atau 5.000 ini pasti nggak sanggup. Makanya kita, ya, saya berharap juga dengan kondisi yang sekarang ini kan kita menangani wabah, kita melakukan kader, membentuk kader di setiap populasi, ada peternakan yang memiliki populasi, daerah yang memiliki populasi yang cukup banyak, kita bentuk kader vaksinator, dan itu nanti diawasi oleh dokter hewan, dan itu untuk melakukan target vaksinasi itu bisa tercapai. Baik, berarti secara garis besarnya untuk saat ini untuk dokter hewan di Sumatera Selatan ini sebenarnya butuh berapa dokter lagi Pak sebenarnya? Kalau dihitung-hitung secara angko. Ya, kalau saya perkirakan sekitar 200 orang untuk di pemerintah dokter. Pemerintah ya? Belum untuk itu. Di pemerintah. Selain dari yang swasta? Untuk di pemerintah, untuk tenaga teknis lapangan ya. Kalau untuk di pejabatnya, nah, itu tinggal kita nambah berapa banyak jabatan-jabatan yang harus diisi. Tapi kalau untuk fungsionalnya, dokter hewannya yang melakukan pengawasan, melakukan pembinaan di lapangan, itu butuhnya sekitar 200. 200 kurang lebih lah Pak ya, 200 dokter hewan. Jadi lumayan besar juga ya. Ya, kalau kita posisinya sekarang sekitar baru ada sekitar 46 lah. 46-50. Jauhnya Pak ya? Perbandingan ya? Ya, jauh. Berarti cuma seperempat. Itu pun itu kan
yang menduduki jabatan sekarang. Ada yang kabid, ada yang kasih, ya kan. Nah, ini kan bukan tenaga fungsional yang yang melakukan pelayanan itu, bukan. Tapi kan lebih ke administrasi ya. Tapi Dok, untuk salah satu solusi memenuhi tadi kan memang membutuh vaksinator yang lumayan banyak juga bisa dikatakan Dok ya. Dan juga untuk peran dari dokter hewan besar yang melihat tadi jika perbandingannya memang lumayan tinggi juga, jauh ya Dok ya kalau dibanding yang untuk komersil atau swasta tadi. Nah, dari dokter tersendiri yang tadi sudah di sounding, kira-kira untuk sampai hari ini sudah berapa banyak Dok? Karena kan KG bakal ada di bentuk ya Dok ya, asosiasi tadi. Boleh diceritain dulu Dok ini? Ya, jadi asosiasi itu kan juga tidak menambah orang sebenarnya. Orang-orang yang ada yang sudah ada di pemerintah dikumpulkan untuk berpikir itu membantu pemerintah ya kan. Ya kan dokter hewan pemerintah. Kan? Ya, untuk lebih melakukan bernaung lah apabila terjadi suatu kasus begini kan bisa cepat lagi lah. Bisa berkumpul dan melakukan penanganan yang lebih cepat. Ya, itu. Juga kedua, ada hak-hak misalkan yang harus diperjuangkan oleh asosiasi kan gitu. Jadi kalau dia menangani ya apakah itu ditanggung oleh itu atau gimana ya kan. Nah, itu kan hak-haknya yang harus dipenuhi. Ada hak-hak yang hak dan kewajiban ya kan. Jadi dokter hewan pemerintah ini harusnya seperti apa ya kan, ada berperan ya. Nah, ini asosiasinya yang nanti yang akan, ini belum dideklarasi ini. Ini tanggal 27 rencananya ya kan. Nah, saya masuk di dalam tim kecilnya itu dari Sumatera Selatan. Nah, dari sekian banyak kabupaten di Sumatera Selatan ini Pak, jadi Kabupaten Manobe Pak atau di daerah Manobe untuk yang sudah ada penanganan ini DB khusus, berarti sudah termasuk kalau seandainya ada apa-apa pajak langsung lapor. Ya, kalau puskeswan itu kan kalau di Oki itu ada di Mesuji ya kan, Mesuji, Pampangan. Sebenarnya di Pampangan juga. Peternak kerbau Pampangan, kemudian ada berapa puskeswan di sana. Kalau di Banyu Asin ini baru dibentuk di daerah mana nih? Tanjung Api-Api ke sana, Tanjung Lago ya. Tanjung Lago. Ya, mungkin di situ sudah dibentuk. Dan di Banyu Asin sendiri di Sembawa ada puskeswannya. Nah, memang tidak banyak. Kalau kita lihat populasi ya, kalau populasinya sapinya saja kalau di misalkan Oki lah, kita bicara Oki di sekitar 35.000 sapinya dan kerbaunya 8.000. Kalau kita hitung sekitar 40 lah. Ya, kalau 40 berarti kan dia butuh 20 dokter hewan. Kita belum bicara kambing ya. Kambing dengan domba ya. Ya, nanti kalau kambing dengan domba satuan ternaknya setengah tadi. Ya kan, kita hitung begitu. Nah, sekarang dokter hewannya ada berapa di sana? Misalkan kalau tidak salah sekitar 7 orang. Ya kan? 7 orang di sana. Nah, inilah ya. Makanya jangkauan, tapi alhamdulillah kalau saya lihat kemarin ada, karena saya ikut di dalam tim penanganan kerbau yang sakit kemarin, itu semua dokter hewannya turun ya. Di satu lokasi, ya itu di puskeswan tuh ditarik semua untuk melakukan itu, ya ngumpul ya. Ini suatu kolaborasi ya. Kalau saya lihat, wah ini mantap kalau begini kan, apalagi sesumsel ini kumpul kita selesaikan itu, ya kan. Nah, jadi ada satu daerah yang kekurangan dokter hewan, kita kumpulkan dan itu yang kita koordinir dan kita harus menyelesaikan secara bersama-sama. Mungkin itu akan lebih cepat penanganannya. Begitu juga nih vaksinasi sebenarnya. Kalau kita ini kan lebih sektoral, ya kan. Wah, kalau itu dah kabupaten sana ya, itu bukan kabupaten saya ya kan, atau bukan di kota saya itu orang sana itu, biarlah orang sana. Ya, padahal tidak bisa itu sebenarnya. Tidak bisa. Tugas sama-sama ya, Pak ya. Tugas ini bisa kita kalau sini yang lagi kena masalah, ya kan, ini kita harus turun tangan semua ke sana ya kan, kita selesaikan vaksinasi. Mungkin kalau dengan kolaborasi yang seperti itu ya, saya melihat kalau mana daerah-daerah yang mau kita bebaskan, kita lakukan vaksinasi, mungkin lebih mudah bisa tercapai ya, daripada kita sekarang mengotak-kotak. Apalagi ya kalau kita lihat itu, wah itu dinas antar dinas itu kan, saling lempar jatuhnya. Ini negara besar atau sumsel yang harus kita galau punya kita galau kan. Ya, jadi kita kalau mau maju semua ya kan. Jadi luar biasa nih peran dari dokter hewan Sumatera Selatan ya
bahkan Indonesia ini jadi memang peran untuk koordinasi, kolaborasi ya dok ya, ini juga sangat penting. Iya, nah dok, kita pengen tahu juga, mungkin pemirsa PAL TV juga pengen tahu. Tadi dokter juga sudah cerita kalau langsung turun di lapangan ya kemarin untuk menangani dari wabah penyakit ngorok ini. Nah, cak mana dok setelah dari banyaknya dokter hewan yang langsung turun kemarin itu untuk mengatasi wabah penyakit ngorok, banyak ada dok ditemukan yang mungkin yang sudah tertular atau cak mana tuh dok? Jadi begini, kalau sudah ada yang kena satu di satu kandang itu langsung ya dok ya? Itu pasti ya kita ini ada masa inkubasi. Inkubasi itu masa masuknya penyakit ke tubuh, kemudian munculnya gejala ya kan? Munculnya gejala. Ini masa inkubasi. Kadang-kadang masa inkubasinya ini kan dia bisa masa inkubasi 3 sampai 5 hari. Ya. Baru muncul gejala. Jadi itu tidak terlihat. Masa 2 hari itu tidak terlihat gejalanya. Ya kan? Dia masih mau makan, dia masih. Tapi masuk ke hari ke-5 misalkan atau hari ke-3 dia masa inkubasinya itu baru muncul gejala demam, makan, ya kan? Nah itu, maka kalau sudah ada yang kena di situ, maka semua yang ada di situ kita lakukan pengobatan. Ya, kita lakukan pengobatan suportif maupun kausatif ya. Jadi kalau kita melihat ini sudah ada laporan lab ya kan, itu sudah dipastikan sudah konfirmasi bukan konfirmasi positif SE, maka pengobatannya itu kita tujukan untuk pengobatan SE. Berarti tidak jauh beda dengan manusia, berarti nggak stres, belai. Penyakit stres itu ya. Jadi prinsip agar hewan ini sehat. Ya. Jadi kalau kita bicara terkait dengan peran dokter hewan ini kan, kita kembali ke dokter hewan ini, motonya adalah manusia meriga, satwa sewaka. Ya. Apa artinya? Mensejahterakan manusia dengan kesejahteraan hewan. Jadi kalau hewan ini sejahtera, maka nanti kesejahteraan hewan manusia akan muncul. Ya. Contoh kalau hewan ini tidak sakit, ya kan, tidak menular kepada manusia. Contoh kalau hewan ini sehat dan tumbuh produktif, ini akan meningkatkan pendapatan manusia, ya kan, meningkatkan kesehatan manusia. Kenapa? Manusia mengkonsumsi daging itu. Jadi kalau manusia mau sehat, maka hewan-hewannya ini harus sehat. Ya. Jadi ada 70% lebih penyakit menular baru yang ada pada manusia itu disebabkan dari hewan. Ya, dari hewan. Maka kalau kita mau menyehatkan manusia, maka hewannya harus sehat dulu. Harus sehat. Nah, kita ini kebalik, ya kan? Contohnya salmonella. Salmonella itu kan dari telur, ya. Dari telur, salmonella, atau penyakit apalagi pes, ya. Dari hewan juga, ya kan? Penyakit apa lagi kalau rabies, ya kan? Ya, kalau contohnya rabies saja, ya kan? Penyakit yang menular pada manusia dari sapi, tuberkulosis misal, bovine tuberkulosis, itu penyakit TBC, ya kan? Menular dari sapi. Nah, kalau sapinya kena TBC, manusia bergumul dengan itu dan sapi itu, daging sapi. Itu kan bisa menular kepada manusia. Ya kan, makanya untuk menjaga manusia tidak tertular, maka hewan harus kita sehatkan. Ya kan? Kita sehatkan. Ya itu. Kalau kita mengkonsumsi yang terkontaminasi, yang tidak sehat dari hewan, lah tentu kita kena. Jadi terlalu banyak penyakit menular yang ada pada hewan itu yang menular kepada manusia. Dan WHO ini bukan kata Dr. Jafrizal. Ini WHO yang menyampaikan bahwa 70% penyakit menular baru yang ada pada manusia saat ini itu berasal dari hewan. Maka penyakit zoonosis ini, kalau istilah dalam bahasa medisnya itu zoonosis, ya penyakit yang nular dari hewan ke manusia. Gitu. Nah, makanya kalau untuk SE ini bukan penyakit menular. Yang penyakit menular kalau dari sapi itu antrak, itu nular, ya kan? Ya, nular itu TBC, itu nular dari hewan. Brucellosis itu nular dari hewan. Brucellosis. Makanya kita harus bebas dari penyakit-penyakit yang menular itu. Dan ini kalau saya melihat, maka ini pentingnya
kesehatan hewan, hewan ya. tadi, Pak, ya. Kesehatan hewan di dalam untuk bukan saja untuk meningkatkan produktivitas ternak, tapi untuk menyehatkan manusia. Betul. Oke. Baik, Pak Saprizal, mungkin ada satu pertanyaan dari CED. Mungkin secara peternak awam, peternak awam yang kalau hewan sudah terjangkit wabah ini kan biasanya harus divaksinasi. Sedangkan vaksinasi ini kan tahu harganya mahal. Sekarang yang jadi pertanyaan, kira-kira itu kalau untuk peternak ini bayar apa tidak, Pak? Tapi yang dijawab dulu, Pak, ya. Tahan dulu ya, Dok, ya. Jawabannya, Pak. Kita bakal balik lagi setelah yang resiko ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Palembang. Bukan pemirsa, masih di Halo Palembang dan tentunya masih bersama sama Manci Edi dan juga Cik Namira di pagi hari ini, juga tetap bersama Dr. Japrizal kita, dan kita tadi sudah berbincang-bincang ngobrol ke semakin asik obrolan kita terkait tadi di segmen yang kedua terakhir Cik Edi nanyo mengenai mungkin untuk peternak yang mungkin sudah mengetahui bahwa misalnya kerbaunya atau sapinya terkena wabah penyakit ngorok ini. Nah, untuk vaksinasi kan tahu lah deh, Pak, untuk vaksinasi kan setahu Cik Edi ini yang namanya vaksinasi itu biasanya mahal. Nah, jadi ini bayar apa tidak sebenarnya kalau seandainya kita melapor? Nah, Pak Japrizal bisa mengklarifikasinya atau membedakan antara apa dengan apa. Nah, silakan, Pak. Jadi itu sebenarnya ada bantuan dari pemerintah, ya kan, pemerintah pusat, itu mengeluarkan, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten sebenarnya harusnya menyediakan itu untuk daerah-daerah yang wabah. Mungkin harus ada kriteria mana daerah-daerah yang masih tertular penyakit. Misalkan kalau saat ini kan PMK, LSD. Nah, ini masuk Jembrana ya, sama kalau untuk sapi Bali itu Jembrana. Ini dengan SE. Nah, ini vaksin-vaksin ini disediakan oleh pemerintah dan itu tidak bayar. Yang jadi coveran dari vaksinasi ini, ya kalau untuk PMK itu semua, ya kan, semua yang usaha peternakan juga, ya kan. Akan tetapi ada macam SE ini. SE ini kan terbatas, tidak banyak, ya kan. Jadi untuk usaha-usaha peternakan yang sudah mampu menyisihkan untuk biaya vaksinasi, ya itu harusnya beli sendiri. Jadi di dalam usaha peternakan ini ada struktur biaya, ya kan, ada struktur biaya. Jadi 1,5% dari biaya produksi itu adalah untuk vaksin sebenarnya, untuk OPK, obat, vaksin dan bahan kimia sebenarnya. Nah, itu 1,5%, ini kecil sekali ya. Ya, daripada fatal 100%-nya hilang, jadi keluarkanlah 1,5% itu dibelikan untuk OPK. OPK ini utamakan ya desinfektan, ya kan, vaksinasi, vitamin. Itu hal yang harus dilakukan. Ya, itu kecil, ya kan. Akan tetapi efeknya apabila tidak disiapkan ini akan fatal. Maka yang usaha ini harus menyediakan itu. Tapi kalau untuk yang peternak rakyat, biasanya pemerintah itu membantu. Ya, itulah nanti kan melalui puskeswan yang ada atau dokter hewan di pemerintah yang ada itu bisa dilaporkan di kabupaten-kabupaten kota. Jadi khusus untuk peternak itu jatuhnya bayar, Pak, ya. Berarti Yai Najib harus bayar ini. Yai Najib tahu usahanya ya. Sapi sekarang ya. Yai Najib itu banyak sapinya. Berarti, Dok, kalau untuk dari yang punya usaha dari peternak ini dewe memang hal suatu keharusan lah ya, Dok, ya, karena dibanding ke kita fatal, mending kita memang bayar dikit tapi sehat galau. Ingonan kita dah itu. Kalau struktur biaya dalam usaha produksi peternakan itu memang persentase biaya kesehatan hewan itu di sekitar 1,5-2% paling tinggi, ya kan. Tapi itu harus wajib, ya kan, dikeluarkan untuk
vitamin tadi, untuk desinfektan tadi, ya kan, untuk vaksin. Jadi Cak itu ya dok ya. Nah dok, selain dari vaksin, mungkin vitamin, mungkin ada langkah-langkah preventif. Karena kalau misalnya untuk yang usaha dari peternak dewek pasti sudah ada standar dewek dok ya. Tapi mungkin ada pemirsa Pal TV ini yang punya sapi sika, cak dia ada kambing mungkin. Nah itu cak mana dok? Rekomendasi dari dokter ya sebagai dokter hewan harus buat lingkungan tuh higienis tuh cak mana sih dok? Sebenarnya standarnya nih dok. Jadi beternak ini kan ada skalanya ya, skala kecil, skala menengah, skala besar. Jadi skala kecil itu kan peternakan rakyat. Nah ini saya kurang setuju juga kalau kita melihat kalau skala kecil ini harus dimasukkan di dalam RT RW ya. Ya aturan wah ini nggak boleh di kota, nggak boleh di nah tinggal yang jadi persoalan itu kenapa tidak boleh? Misalkan orang beternak ayam. Orang takut bau, orang ternak kambing itu kenapa tidak boleh? Ini mengganggu lingkungan. Ya, yang mengganggu lingkungannya itulah yang harus kita atasi. Ya, kalau kita tidak boleh, ini kan sekarang ada pelarangan ya, tidak boleh melihara ternak di kota. Tidak boleh melihara ayam di kota, ya kan? Misalkan ada aturan yang seperti itu. Apa yang menyebabkan tidak boleh? Iya dok, apa itu dok? Ya, apa yang menyebabkan tidak boleh? Kan tidak boleh, itu kan masalah limbah. Limbahnya itu. Masalah bau. Bagaimana kalau kita kelola limbahnya, ya kan? Sehingga baunya tidak muncul. Nah ini untuk usaha-usaha kecil, mestinya kita lah harus mengizinkan itu, ya kan? Orang masyarakat kecil ini kan yang tidak yang ingin pelihara ayam yang di samping rumahnya dikit, tapi kan nanti tinggal pembinaan, ya kan. Kotorannya itu harus dibersihkan tiap hari atau gimana, ya kan. Itu sehingga baunya tidak muncul. Tapi kalau dibiarkan numpuk sehingga baunya muncul mengganggu tetangga. Akan tetapi kalau itu dilakukan, dibuatkan peraturannya, ya kan, dibuatkan pedomannya, ini kan bisa dilakukan nah inilah yang menambah, ya kan. Saya bilang itu kan menambah penghasilan dari masyarakat kecil yang ada di perkotaan misalkan yang tidak punya lahan yang luas. Ini kita harus sosialisasikan itu dan jangan melarang tanpa solusi, ya kan. Mending kita buatkan pedoman, ya kan, melarang dia beternak kalau dibiarkan kotor. Tapi kalau dia bersihkan itu dibolehkan. Nah ini ada juga satu yang saya akan khawatir ke depan itu kan ditelan mentah-mentah sehingga peternakan kita ini kan tidak berkembang di daerah. Jadi larangan meliarkan hewan berkaki 4 itu di dalam saya melihat nih peraturan-peraturan itu kan sudah dikeluarkan pemerintah daerah ini. Ada beberapa pemerintah daerah yang saya baca ya, termasuk Kota Palembang ini, ya kan dilarang. Tetapi solusi yang dilakukan itu tidak ada, tidak kate. Jadi padahal di dalam undang-undang peternakan itu setiap daerah itu yang memiliki potensi peternakan itu harus menetapkan lahan padang pengembalaan, pengembalaan umum ya. Jadi nanti situ semua ternak orang itu bisa dititipkan di dalam padang pengembalaan umum. Nah ini yang saya khawatirkan kalau peternak dilarang untuk meliarkan sehingga orang mengandangkan semua, biaya yang akan menjadi persoalan besar. Biaya produksi yang paling tinggi itu adalah biaya pakan. Ya 70-75% itu dipakan. Satu ekor sapi atau kerbau itu bisa menghabiskan sekitar 15.000 satu hari untuk pakan ya. Kita anggaplah orang kita suruh ngarit ya. Nah ini kemampuan kalau dia sendiri yang melakukan ngarit pakannya itu nggak sanggup. Berapa ekor yang dia sanggup mengarit setiap hari? Yang biasanya dilepas tidak mengeluarkan biaya pakan, kemudian dikandangkan yang menyebabkan biaya besar. Akhirnya apa? Ternak itu dijual, dia tidak berternak lagi. Nah ini akan saya khawatir ke depan kalau itu ditelan mentah-mentah dan tidak kita berikan solusi, maka ini peternakan kita itu akan kita sulit makan, mau cari makan daging, ya kan? Daging. Ini peternakan yang ada itu juga kita harus lakukan. Baik, dokter, karena waktu kita sudah mepetnya, mungkin di akhir segmen kita ini boleh dari Dokter Jafrizal mungkin kasih himbauan untuk pemirsa Pal TV yang ada di rumah di pagi hari ini untuk kita. Ya, pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pal TV sebenarnya untuk bisa segmen yang ini saya bisa memberikan
penyegaran lah, Edukasi lah. edukasi Oke. kepada masyarakat. Yang kedua, ini terkait dengan masalah penyakit, karena 70% lebih penyakit hewan ini menular kepada manusia, maka penyakit yang ada pada manusia saat ini itu ditularkan dari hewan. Iya. Jadi kalau kita mau menyehatkan manusia, ini kita mulai dari lingkungan. Artinya lingkungan itu hewan termasuk dalam ekosistem di dalam itu. Maka hewan yang kita konsumsi, baik kita pelihara, ini harus sehat. Itu yang pertama. Yang kedua, menjadi peternak ini harus bertanggung jawab, ya kan? Jadi di dalam struktur biaya peternakan itu, biaya kesehatan itu ada di sekitar 1,5% saja. Akan tetapi ini harus diterapkan. Ya, terapkan. 1,5% itu untuk apa? Untuk vitamin, untuk vaksin, dan untuk desinfektan, ya kan? Jadi semua itu adalah untuk menjaga kesehatannya supaya tetap sehat. Oke. Nah, yang ketiga ini untuk daerah-daerah ini, saya usul kepada daerah-daerah yang punya populasi ternak yang besar. Ini kita bisa hitung populasi ternaknya yang ada, berapa banyak populasi ternaknya, tinggal kita hitung satuan ternaknya. Kalau untuk sapi dan kerbau itu satu satuan ternak, untuk kambing domba itu adalah setengah, sehingga kemampuan dokter hewan atau kemampuan puskeswan itu adalah 1:2.000 satuan ternak. Sehingga di daerah-daerah misalkan populasi ternaknya berapa, tinggal kita bisa hitung, tinggal kita bagi 2.000, ya kan? Seperti di Oki tadi saya bilang itu ada 35.000 sapi dan kerbaunya ada 8.000, kita bagi 2.000, sehingga kita mungkin ketemunya di angka 20 orang ya dokter hewan yang dibutuhkan di sana misalkan. Nah, mungkin ini paling tidak ada stepnya ke depan untuk bisa kita memenuhi tenaga itu. Mungkin itu yang lebih penting lagi adalah melaporkan gejala-gejala yang muncul pada hewannya secepat mungkin. Jadi pelaporan dini ini menjadi solusi untuk bisa mencegah penyakit bisa menular lebih luas. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih untuk Dr. Jafrizal yang sudah hadir di pagi hari ini, yang sudah datang tentunya di program Halo Palembang. Tentunya obrolan kita semakin menarik lagi. Insya Allah kita bakal ketemu lagi di program lain mungkin dokter ya. Kita bahas lagi tentang tema-tema yang lain. Dan tentunya terima kasih juga untuk Pemirsa PAL TV yang sudah menyaksikan acara kita. Tentunya terus saksikan Halo Palembang setiap harinya dari hari Senin sampai dengan Minggu jam 9 sampai jam 10. Cuma di PAL TV memang punya kita. Akhirnya aku Cik Edi. Dan juga aku Cik Namira, mau kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih, Dok. Palembang kota kita terkenal sunyi musinya, terkenal dengan pempeknya, jembatan Ampera yang anggun, masjid agungnya yang cinta, menambah terkenalnya kota. Acara ini dipersembahkan oleh